baik kita akan mencoba untuk mendesain tampilan ya, paling tidak aplikasi sistem tapi hanya tampilannya. Itu kadang sudah laku untuk skripsi ya, tampilannya saja. Ya, belum running istilahnya ya. Karena akuntansi memang sebagian sampainya kepada ini ya, desainnya. Tapi kalau mau belajar script dan seterusnya itu bisa dikembangkan ya sendiri. Oke. Nah, ini yang pertama adalah mengenai menu. Ya. Ini bisa Anda mungkin untuk project juga bisa ya ditampilkan menunya, boleh gitu ya. Bahkan untuk skripsi pun bisa ya, untuk dalam rangka misalnya mengambil sistem tertentu di PT apa, itu bisa ditampilkan menunya seperti apa gitu ya. Menu-menu sistem kemudian dirancang sesuai hasil identifikasi dan untuk memenuhi kebutuhan. Jadi ini berdasarkan pengolahan, analisis, kebutuhan, kemudian tadi ya, misalnya saat menerima itu butuh sistem enggak, saat memasukkan itu sistemnya seperti apa, mengelola data pelanggan atau pemasok itu seperti apa. Nah, itu menu sebenarnya berisi perintah link ya, pada suatu link ke suatu script ya, atau perintah program gitu ya. Karena menu ini sebenarnya tidak berisi ya, ada sih yang memasukkan di dalam menu itu perintahnya ada, tapi biasanya tidak akan sebanyak yang dipisah ya. Jadi nah, misalnya pemasok ini nanti dia akan lari ke suatu program tertentu ya, script gitu ya, banyak gitu ya, apa itu misalnya pemasok kayak misalnya kalau webbase ya PHP gitu ya, titik itu ya, .php. Nah, itu misalnya terus lari ke sana, teng gitu ya. Jadi ini hanya diklik ya, klik link pemasok, lari ke dalam script gitu ya, yang mau ditampilkan apa. Apa itu di dalam Fox Pro juga seperti itu, di dalam Visual Basic mungkin juga seperti itu ya, karena lebih enak mengembangkan sistem tersendiri daripada dimasukkan di dalam menu. Kalau di dalam Webbase mungkin malah nggak ada ya. Ya perintahnya ini sudah jadi satu kesatuan ya di dalam satu halaman gitu ya. Satu halaman gitu ya. Ini pemasok linknya apa ya, semacam itu ya. Persediaan linknya apa ya gitu. Nah, kira-kira menu itu isinya seperti itu. Cuma ada yang dibuat dengan gambar, ada yang teks, ada yang di kotak atau bottom gitu, apa button gitu ya. Apa itu kotak yang kayak menonjol gitu ya, bisa diklik atau apapun gitu ya. Ya biasanya untuk tampilan menarik ya. Kalau menunya menarik, tinggal isinya menarik atau tidak gitu ya. Oke. Itu ya. Secara sederhana Anda dapat merancang menu misalnya dengan aplikasi PowerPoint yang hanya sebatas menunjukkan rancangan sistem. Yaitu apa tadi saya bilang laku loh, ini sudah deskripsi. Di deskripsi sudah laku. Oke. Oke. Contohnya pemeliharaan itu apa ya? Setup apa master ya, oke lah. Karena ada pemasok persediaan karyawan itu ya mungkin nama lainnya master ya, atau data induk gitu ya. Oke, atau data induk. Nah, biasanya dinamai itu ya, master atau data induk atau apapun ya, monggo lah, yang tergantung yang membuat program ya. Jadi ada beberapa master di situ, masuk persediaan karyawan gitu ya. Pencatatan itu mungkin juga bisa dinamai transaksi. Ada transaksi gitu ya. Nah, di dalam sistem saya sering pakai master transaksi. Memasukkan permintaan gitu ya. Nah, ini ada referensinya, dilihat di E3. Memasukkan pesanan pembelian E4, menerima barang E5, memasukkan faktur pembelian E6, itu event ya, event dari identifikasi peristiwa tadi ya, event atau kejadian atau peristiwa. Sebenarnya ada event and circumstance ya, nanti di apa tuh diklik, nah, event mungkin kejadian di situ ya. Oke, nanti dicek di kamus ya. Memilih faktur untuk pembayaran, mencetak cek, kemudian proses data,
Oke, yuk proses, tapi ini semua ada prosesnya ya kalau di dalam sistem. Tapi ini maksudnya adalah memproses posting atau persiapan gitu ya. Ya, untuk melakukan posting, hapus record atau mungkin edit ya. Ini bisa mungkin edit atau apapun ya, diberi nama gitu ya, tergantung yang memprogram ya. Menampilkan atau ini biasanya laporan gitu ya, laporan gitu ya, report, laporan atau report. Jadi report ya. Jadi biasanya di sistem itu yang ada itu master, kemudian transaksi, kemudian report. Nah, query itu biasanya masuk report gitu ya. Ya, sama keluar, keluar exit gitu ya. Tampil ya semoga yang keluar itu di bawahnya soalnya. Oke. Nah, itu paling tidak Anda tahu itu ya, master, transaksi, report, sama keluar. Report itu tadi laporan gitu ya. Nah, pemrosesan ini bisa dimasukkan ke dalam transaksi juga atau persiapan laporan ya monggo. Kalau edit jarang muncul sendiri sih. Nah, oke. Nah, ini penting di 1, 2, 3, 4. Nah, itu. Ini sudah bisa digunakan untuk merancang ya. Oke. Apa itu? Saya lompati ya. Di sini ada daftar acuan agen, laporan ringkasan. Oke, itu baca sendiri ya. Kemudian query itu ya menampilkan sih, menampilkan data. Jadi ada database itu diambil ya, maka di query ya, menampilkan ya, mungkin di layar juga bisa ya. Tapi biasanya kalau saya sih ketika apa ini menerima apa ya, ketika permintaan atau apapun gitu, oh itu mungkin untuk manajer ya, nggak apa-apa sih itu query data ya, nggak apa-apa ya, diberi judul query juga nggak apa-apa gitu ya. Query ada kejadian, ada pemasok, ada persediaan. Oke. Nah, ini contoh layar entry. Ini contoh Anda membuat ya. Di sini ada tombol. Layar entry kemudian dirancang. Ada komponen informasi. Nah, ini informasi yang diambil atau ditampilkan dari database, yaitu di database masuk. Nah, ini Anda bertugas ini loh, saya membutuhkan ini pesanan, tanggal, permintaan, siapa ya yang mengentri kemarin faktur, faktur ya, oh pihak yang meminta gitu ya. Kemudian pemasoknya ditampilkan, oh kalau terlalu banyak ya sudah ini enggak usah ya itu ya, ya itu dalam rancangan ya, ini misalnya enggak usah gitu ya, itu dalam rancangan ya. Barang jumlah harga, ini barang itu kode ya, oh ini diberi kode lah, ini nanti bingung barang apa gitu ya, atau ini di atasnya gitu ya, monggo gitu ya, asal yang buat program bisa ya, misalnya kode barang gitu ya. Kemudian 402, kemudian jumlah, jumlah itu kuantitas ya. Nah, ini harganya itu maksudnya harga satuan ya, gitu ya, atau total. Nah, itu dalam analisis dan desainnya nanti mungkin dibenahi gitu ya. Itu yang dimaksud dengan pembenahan atau sistem atau ya wawancara atau apapun ya, rapat yang seterusnya itu. Nah, ini layar entry, pesanan pembelian. Oke, nah ini mungkin yang di blok ini ya. Voucher nomor tuh, faktur pemasok, tanggal, tanggal tingkat diskon dan seterusnya itu. Besar ini akun, persediaan, jumlah distribusi. Oh ini ke bawah ya, buku besarnya satu-satu. Ya ini buku besar, akun persediaan, ongkos, utang usaha, mungkin di input, ya, oke ya, dan seterusnya. Ini nomor voucher 459. Ini pesanannya 599 itu ditarik ke sana ya, jet gitu ya. Oke. Ada kompensasi jenis data yang diinput. Oh, ada komponen jenis data yang diinput. Komponennya itu apa saja? Misalnya perlu menginput ini akun. Kalau sudah ada ya sudah. Atau ini angkanya ini yang perlu diinput. Nah, itu silahkan di desain.
Kemudian contoh halaman perintah dan pengaturan print. Nah, ini print laporan membutuhkan spesifikasi tertentu. Ini loh pemilihan tentang tanggal, apakah semua. Nah, ini tanda segitiga terbalik ini menandakan sebagai perintah select, selection ya, untuk memilih sesuai kebutuhan. Misalnya atau semua atau bagaimana ya. Belum diposting ya ini pilihannya yang belum diposting. Jadi, mungkin ada pilihan 1, 2, 3 ya. 1, 2, 3. Nah, kalau di sistemnya diklik keluar ya. Ditahan ya tidak dan seterusnya. Tuh, klik print. Nah, itu tampilannya aja. Kalau di sistem ya bisa ya. Contoh tampilan hasil perintah print jual ya, yang dikeluarkan apa itu. Nah, itu merancang bentuk laporan merupakan hal penting dalam sistem karena output sistem merupakan hasil informasi yang dibutuhkan oleh pengguna dalam rangka membantu kegiatan atau pengambilan keputusan. Ini output ini bagian penting. Saya voucher. Nah, ini bisa dimodif, bisa diedit gitu ya, sesuai kebutuhan. Judulnya mungkin atau apapun atau butuh tanda tangan. Nah, oke. Ini contoh tampilan untuk perintah untuk memilih faktur. Di situ ada OK, cancel, help, memilih tanggal, kemudian option included, ya, invoice, all atau only, ya, vendor, all atau dari siapa, gitu ya. Always take discount regardless of due date. Nah, diskon regardless itu apa itu mencoba untuk mengambil tanggal diskon ya. Due itu nilai akhir ya, kayak apa itu tanggal akhir ya, kayak Anda kalau assignment itu kan ada due date gitu ya. Oke. Nah, resume bagian penting dalam mendesain tampilan layar tadi sebagai resumenya satu, di situ ada menu, mungkin tombol perintah, kemudian ada layar pengaturan tadi ya, print, layar input untuk memasukkan data, layar tampilan data sistem, query misalnya, atau list gitu ya, saya biasa menyebut list, jadi data gitu ya, listnya dipanggil gitu ya, tampilan output sistem atau laporan. Nah, ini mungkin bagian-bagian semuanya ini yang bisa dipertimbangkan ketika membuat desain tampilan layar. Nah, ini mungkin Anda nanti butuh untuk mendesain tapi yang model sederhana gitu ya, yang tidak jalan tapi bisa diklik ya, kan pakai PowerPoint bisa ya. Nah, ini saya tunjukkan misalnya pakai shapes gitu ya, model kotaan seperti itu. Ini kayak tombol gitu ya, seperti tombol menu. Kemudian ini ketika diklik, ini sudah diklik di sini ya, itu bisa pilih link. Nah, ketika link ini bisa memilih ini place in this document. Ini menu contohnya gitu ya. Nah, ini adalah cara membuat menu sederhana menggunakan PowerPoint apabila tidak tersedia aplikasi pembuat script program. Kalau membuat script program selain ada juga membutuhkan waktu, gitu ya. Oke, kita akan menuju ke sana nanti ya. Contoh berikut adalah PPT lampiran. Ya, Anda cukup ya nanti kalau jalankan slideshow dan diklik ini nanti saya akan kirimkan juga ya PPT-nya. Nah, ini. Nah, ini contoh tampilan layar yang mungkin bisa Anda desain juga ya nanti ya. Misalnya nanti di project itu ya sistemnya oke lah, marketplace nggak apa-apa ya, tapi Anda coba telaah dan mencoba pakai menu juga boleh gitu ya. Oke. Nah, ini saya mencoba berkreasi ya. Saya pakai namanya SIPEDATRA ya, sistem pengelolaan dan pengendalian transaksi. Ya wis bener. Saya kan terbiasa memberi nama ya. Oke, ini sering ya, memberi nama sistem gitu ya. Saya pakai laser. Kelihatan tuh merah ya. Oke. Itu bisa nggak bisa ngeklik jangan-jangan. Oke. Ini
logo, saya pakai nama yang saya beri CV Diksa Indo, maka ini Dex gitu ya. Oke. Kemudian saya hanya membuat ini ya data pemasok dan keluar sistem ya. Nanti mungkin Anda bisa menambah. Coba saya klik ya. Nggak bisa. Saya hapus dulu. Oke. Nah, maksudnya begini. Ketika saya klik pemasok, nah masuklah sistem daftar pemasok. Dilengkapi apa itu keterangannya apa juga boleh ya. Diksa dan seterusnya. Dipermanis. Nah, ini kalau daftar pemasok kan ada kemungkinan kembali, nah, kembali ke menu utama atau menambah data, walaupun tidak operasional ya kalau saya nambah data, tapi saya bisa klik itu tambah data. Nah, ini form tambah data bisa dipermanis dengan kotakan gitu ya dan seterusnya. Kode pemasok ini saya nggak bisa ngetik ya. Ya kalau tidak di online kan slideshow bisa ngetik ya. Nama perusahaan, kemudian alamat, kota, nama kontak. Ini saya cari yang singkat. Nah, ini ada tombol 2, simpan atau batal. Kalau batal balik mana? Ya, balik ke daftar pemasok, tapi tidak nyimpan ya. Kalau nyimpan, dia masuk ke simpan data pemasok. Nah, ini ada pesan di sana. Data pemasok telah tersimpan. Ya, kode pemasok A0133, nama perusahaan CV Kirana, Kota Madiun. Ya, ada pesan lagi, silahkan tutup pintu ini. Nah, ini diklik, ya balik ke data masuk. Ini mestinya di bawah muncul dung gitu ya. Tapi sistem kita kan bukan sistem itu ya. Iya nggak ada, ini ada baru ya itu CV Kirana. Oke, berapa lagi 33 ya. Madiun. Nah, itu nanti tampilannya keluarnya seperti itu gitu ya. Nah, oke. Saya home ya. Oke, home. Nah, kemudian saya akan keluar sistem. Nah, sudah kembali ke layar semua. Nah, itu kira-kira ya tampilannya ya, bisa dicoba-coba nanti ya. Terutama kalau mau membuat sendiri silahkan. Oke. Baik, sekian dulu. Terima kasih, selamat belajar.